edukasi dengan program studi pendidikan ekonomi reguler semester 2 pagi. Guna memenuhi proyek untuk mata kuliah ekonomi pembangunan, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari topik 9-12 mengenai ekonomi pembangunan. Dengan dosen pengampu Cynthia Anissa, SPD MPDE. Langsung saja masuk ke topik 9, yaitu ada rintangan-rintangan pembangunan. Rintangan-rintangan pembangunan ada 3. Yang bisa dilihat di layar ada 1. Berkembangnya ketidakmerataan pendapatan, yang kedua kemiskinan, dan yang ketiga gap atau jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dan negara berkembang. Lalu ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar merupakan seperangkat masalah yang menyangkut mobilitas faktor-faktor produksi, harga-harga yang tidak luas, tidak memperhatikan keadaan pasar, faktor sosial yang tidak mudah berubah, dan kurang adanya spesialisasi. Nah, hal ini yang membuat penghalang bagi alokasi faktor produksi yang optimal, sehingga banyak faktor produksi yang belum dikerjakan dengan baik. Lalu ada lingkaran setan atau vicious circle. Nah, negara sedang berkembang, kapital merupakan faktor produksi yang langka. Langkah ini dapat berarti mutlak dan dapat berarti relatif dalam hubungannya dengan investasi yang menguntungkan. Rendahnya kapital ini disebabkan karena produktivitas tenaga kerja rendah, maka pendapatan negara tersebut juga rendah, sehingga tabungan sebagai sumber pertumbuhan kapital juga rendah. Keadaan ini sering disebut dengan lingkaran setan. Lalu kekuatan internasional. Perkembangan ekonomi akan mengakibatkan perubahan dalam komposisi perdagangan internasional. Pembangunan negara sedang berkembang biasanya diikuti dengan kenaikan impor bagi negara-negara tersebut. Perkembangan investasi dicerminkan oleh kenaikan permintaan akan barang-barang untuk investasi termasuk mesin-mesin dan sebagainya. Lalu iklim tropis. Nah, iklim tropis ini menyebabkan salah satu tantangan daripada pembangunan ekonomi. Yang pertama, kenapa? Karena ada kurangnya usaha manusia di iklim tropis ini. Yang kedua, banyaknya penyakit. Lalu keadaan pertanian yang tidak menguntungkan karena iklim tropis yang lembab. Kemudian kebudayaan yang tidak ekonomis. Kebudayaan yang tidak ekonomis merupakan sikap mental atau adat istiadat yang menghalang-halangi penggunaan penuh dari tenaga manusia untuk menaikkan tingkat hidupnya, karena sering bertentangan dengan tradisi atau adat nenek moyang mereka dahulu. Lalu ada syarat-syarat pembangunan ekonomi. Nah, syarat utama dalam pembangunan adalah adanya pemerintahan dan rakyat. Pembangunan tergantung pada pemerintah dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankan, sehingga pembangunan rakyat perlu didukung oleh pemerintah dan rakyat, karena pada dasarnya pembangunan itu adalah dari rakyat untuk rakyat. Kemudian kekuatan dari dalam. Kekuatan yang ada dalam masyarakat sendiri untuk berkembang, yaitu kekuatan ini sangat penting untuk terjadinya perkembangan. Contoh kekuatan itu ada pola pikir dan kontribusi dengan spesialisasi. Kemudian ada mobilitas faktor produksi. Ketidaksempurnaan pasar atau market imperfection membatasi mobilitas faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif menuju penggunaan yang lebih produktif dengan cara mengganti bentuk organisasi, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, peningkatan teknologi, dan yang ketiga, penjualan produk dan pasar kapital diperluas. Lalu ada akumulasi kapital. Nah, akumulasi dapat berupa kenaikan volume tabungan yang diarahkan untuk tujuan-tujuan produktif. Selain membentuk lembaga-lembaga keuangan dan perluasan moneter dalam akumulasi kapital juga dengan cara memperkirakan struktur pasar yang kuat agar dapat mempengaruhi mobilitas, alokasi kapital, dan dapat menyalurkan tabungan ke investasi yang produktif. Lalu kriteria investasi ini, pertama, investasi harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan perbandingan antara output dengan kapital. Yang kedua, investasi hendaknya mengurangi kesulitan dalam neraca pembayaran. Yang ketiga, proyek-proyek yang dipilih harus memberikan perbandingan yang maksimal daripada penggunaan tenaga kerja terhadap investasinya. Lalu, penyerapan kapital dan stabilitas. Kapasitas ini ditentukan oleh dua hal, yaitu satu pihak ditentukan oleh adanya atau tersedianya faktor-faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan kapital, dan di lain pihak oleh syarat-syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Dan nilai dan lembaga, yaitu perkembangan ekonomi dapat maju cepat bila diciptakan kebutuhan-kebutuhan, motif, metode, produksi baru. Nah, harus ada perubahan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat.
Harus disadari bahwa manusia dapat menguasai alam. Nah, karena bisa menguasai alam, kita juga bisa menjaga alam itu sendiri loh. Lanjut ke topik 11, yaitu ada unsur-unsur ekonomi pembangunan. Ada SDM atau sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan politik, sosial budaya, dan sebagainya. Lalu penduduk, tenaga kerja, dan angkatan kerja, apa sih bedanya? Nah, kalau penduduk itu adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Sedangkan tenaga kerja, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Lalu angkatan kerja yaitu penduduk usia produktif yang sudah memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, atau yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan. Lalu masuk ke selanjutnya, yaitu kapital. Kapital ialah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Fungsinya menaikkan produktivitas jangka panjang. Nah, sumber-sumber kapital itu ada dengan cara memaksimalkan SDM, menekan konsumsi, atau meningkatkan ekspor, dan sebagainya. Lalu penyebab rendahnya akumulasi kapital yaitu adanya lingkaran yang tidak berujung atau berujung pangkal. Yang kedua, kurangnya tabungan disebabkan oleh tingginya konsumsi. Lanjut ke topik terakhir, yaitu topik 12. Sini ada materi mengenai sumber-sumber alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia di dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Pada dasarnya, hal terpenting yang berupa benda hidup hayati ataupun benda mati atau non-hayati. Nah, macam-macam SDA ini ada dua yang saya masukkan ke dalam PPT. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu, dan kedua berdasarkan jenisnya. Berdasarkan sifatnya terbagi lagi menjadi dua, SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbarui adalah yang bisa dikembangbiakan atau bisa diperbarui lagi, yaitu ada hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan mikroorganisme. Lalu yang tidak dapat diperbarui yaitu bahan-bahan galian atau barang tambang. Lalu yang berdasarkan jenisnya ada SDA hayati, yaitu ada hewan, daging, ikan, telur, dan tumbuhan. Dan yang non-hayati ada benda-benda mati seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan sebagainya. Lalu teknologi dan wira swasta. Teknologi adalah suatu perubahan dalam berbagai produksi yang nampak dalam teknik produksi yang ada. Perubahan-perubahan teknik untuk pertumbuhan ekonomi yaitu setiap perubahan dalam metode produksi yang telah digunakan dalam produksi atau usaha-usaha lain. Penerapan teknologi. Langsung ke wira swasta. Wira swasta adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan dalam bisnis, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dalam mengambil keuntungan. Nah, fungsi wira swasta secara luas ada juga secara sempit. Nah, secara luas itu dalam segala keadaan dapat dalam keadaan masyarakat kapitalis, sosialis, ataupun pembangunan ekonomi pada umumnya. Lalu secara sempit fungsinya yaitu terbatas dalam sebuah inovasi saja, misalnya mengkombinasikan faktor-faktor produksi baru. Sekian saja dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.